Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda sekalian, insya Allah hari ini kita akan masuk ke surah baru, yaitu surah An-Nazi'at, ya insya Allah dimudahkan, ya. Dan sekaligus surah ini akan membuat bunda untuk mulai mempertimbangkan apakah bunda mau ambil full seluruh surat atau lepasan. Jadi tapi nanti kalau ujian An-Nazi'at masih diuji juga yang An-Naba, jadi An-Naba An-Nazi'at. Nah, kalau yang full nanti kalau masuk Abasa, ujian Abasa maka yang diuji adalah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Nanti kalau udah sampai An-Nas berarti semuanya diuji. Nah, kalau di kelas lain kebetulan saya uji semuanya. Cuman di kelas ini aja yang dikasih kelonggaran, apakah mau ikut lepasan atau full gitu kan. Kalau yang full, kalau yang grup yang existing sekarang semuanya full, maka tidak akan dipisahkan. Tapi kalau grup yang sekarang tuh ada yang mau full, ada yang lepasan, maka terpaksa kami pisahkan ya, biar memudahkan untuk nanti penilaian, maksudnya ujian kan, biar ujiannya sekalian gitu. Jadi diuji ya itu. Jadi kalau misalkan dia lepasan ya berarti ini kalau nanti ujian abasa aja. Sedangkan kalau yang gabung kan semuanya gitu. Memudahkan. Tapi walaupun nanti Bunda ambil yang lepasan, tetap jangan ditinggalkan hafalan yang sebelumnya. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, kenapa kok dilupakan hafalan sebelumnya. Gitu. Jadi insya Allah bunda-bunda istiqomah untuk menjalani perjalanan ini, ya perjalanan juz 30. Nah nanti kalau saya kalau akhir di surah An-Nazi'at, nanti saya tidak kasih ini lagi ya, tidak saya kasih kelonggaran seminggu sebelum ujian. Jadi langsung saya kasih jadwal. Saat itu juga tidak ada tunggu dong besok aja bulan depan, enggak. Langsung saat itu juga. Jadi enggak ada no excuse untuk aduh belum belajar ya, gimana belum belajar. Seharusnya kan di murojaah terus tiap hari gitu kan. Terus jadi paling nanti akan lebih dipepetin nggak sampai 2 minggu kelar, jadi pas minggu kedua sudah bisa masuk ke surah selanjutnya gitu. Jadi agak lebih cepat gitu. Oke, bunda-bunda tidak berpanjang kalam, marilah kita mulai pengajian hari ini dengan membaca suratul Fatihah, istighfar tiap kali dan doa mau belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ahlan wa sahlan buat yang baru datang, maksudnya buat yang baru bergabung. Nah, ini sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa tidak ada dibuka lagi, ya, tidak dibuka lagi untuk umum. Ini semua yang datang baru. Ini adalah biasanya pindahan transferan dari grup lain. Oke. Atau ada juga yang memang sudah waiting list tapi lupa dimasukin. Oke, insya Allah kita akan langsung aja ya. Kita akan masuk ke surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini nanti kita bagi-bagi menjadi tiga kali ya, tafsiran. Nah, surah An-Nazi'at ini adalah surat ke-79. Surat ke-79 setelah An-Naba atau surat kedua dari juz Amma. Nah, surat An-Nazi'at ini ya merupakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Nah, seperti saya sudah sampaikan berulang kali,
karakteristik kriteria dari surah-surah Makkiyah, surah-surah yang turun di Mekah adalah pokok pembahasan surah-surahnya itu tidak jauh-jauh dari iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya. Terus tentang kitab suci Al-Qur'an, kebenaran kitab suci Al-Qur'an, dan juga iman tentang adanya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Nah, hampir sama dengan surah An-Naba, pembahasannya ini berkisar pada beriman pada hari kebangkitan. Di An-Nazi'at itu juga gitu. Isinya fokus pada permasalahan iman tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Nah, jadi isinya ya ini disampaikan orang-orang yang beriman di hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang bahagia karena dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tempat tinggal selamanya itu adalah surga. Sedangkan orang-orang yang sepanjang hidupnya dia selalu mengutamakan kehidupan dunia, maka dia akan kekal di dalam neraka. Oke, kita masuk ke ayat 1. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, gharqa dengan keras. Wan-nazi'ati gharqa, mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di awal surah An-Nazi'at, Allah bersumpah dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala ini terserah ya, Allah kalau mau sumpah mau pakai nama siapa aja yang diciptakan itu nggak masalah ya, tapi kalau manusia nggak boleh, kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Nah, di ayat 1 ini menazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Allah bersumpah atas nama malaikat-malaikat ini. Siapa yang mencabut nyawa dengan keras? Itu adalah Malikul Maut. Ingat di surah As-Sajdah dulu ya. Nah, malaikat maut ini dia akan mencabut nyawa dengan berbeda-beda ya. Jadi kalau untuk yang malaikat yang untuk mencabut nyawa orang yang kafir, ya apa yang dilakukan mereka kalau dicabut itu cabutnya dengan keras, dan malaikat-malaikatnya itu juga tampangnya bengis, tampangnya kasar, hitam. Maksudnya gelap banget, terus pokoknya serem banget. Dan waktu mencabut nyawanya itu juga penuh dengan istilahnya makian. Ini sesuai dengan hadis sahih, hadis riwayat Ahmad ya. Jadi kurang lebih isinya wa innal abdal kafira idza kana fil qita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikah. Ya. Jadi katanya malaikat itu nanti sudul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basari. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah ikhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Qala fatufarraqu fi jasadi fayantazi'uha kama yuntaza'u kama yuntaza'u safud minas sufil mablul. Nah, jadi artinya ini nggak usah dihafalin ya. Saya pun dulu sempat BO waktu kelas hadis. Jadi intinya adalah, dan sesungguhnya hamba yang kafir jika telah terputus dari dunia dan menuju ke akhirat, maka turunlah kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Serta hitam. Hitam wajahnya, maksudnya hitam itu kayak geseng yang kayak kena itulah asap-asap yang habis pembakaran ya. Sambil membawa pakaian tebal dan kasar yang terbuat dari api neraka, lalu para malaikat tersebut duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut hingga duduk di sisi kepalanya, lalu berkata, Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk,
Ukhruji ila sakhati. Keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Lalu jiwa yang buruk tersebut tersebar di jasadnya, kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya as-sufut, besi tajam yang digunakan untuk mengaitkan daging agar siap untuk dibakar dari wol yang basah. Nah, as-sufut tuh ingat kebayangin tuh kayak gancok. Kalau di penjagalan itu kan setelah setelah disembeli itu kan dikuliti terus digantung-gantung gitulah, digantung-gantung dagingnya ya. Dan itu narik gantungannya memang ada kayak pengaitnya di atas itu pakai kayak gancok gitu. Jadi ditariknya gitu, dibetot istilahnya, nyabut nyawanya dibetot. Mirip seperti seseorang yang menarik tali busur panah ya dengan sekuat-kuatnya terus dari tuing gitu kan. Jadi benar-benar dibetot. Rasanya tuh sakit sesakit-sakitnya. Ya. Kalau dikata di surah Al-Anfal ayat 50 tuh walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Dan sekiranya kamu melihat mereka para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajahnya dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Jadi dicabutnya tuh nggak nyantai. Dicabutnya sambil dimaki-maki dan kasar, keras sekeras-kerasnya. Itu buat orang-orang yang kafir. Buat orang-orang yang kafaro, tertutup dari hidayahnya Allah. Buat orang-orang yang fasik, dia tahu tapi nggak mau tahu. Udah tahu hukumnya tapi dia nggak mau tahu. Tetap melakukan dosa. Buat orang-orang yang maksiat. Makanya Bunda kalau orang-orang yang matinya nggak benar gitu kan ya atau apa, itu kan mukanya tuh istilahnya apalagi kalau yang bunuh diri atau apa ya atau OD atau apa itu kan dalam keadaannya kan meninggalnya dalam keadaan yang nggak bagus lah, mukanya juga jadi nggak senyum, boro-boro senyum, kadang-kadang menjulur lidahnya, matanya susah untuk dikatupkan karena dia melotot terus gitu. Nah itu karena saking sakitnya pada waktu dicabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Nah inilah makanya kenapa kita tuh nggak tahu kapan meninggal. Dan meninggal itu tidak harus menunggu usianya yang lebih tua duluan. Banyak bayi-bayi yang sudah meninggal duluan. Nah, banyak juga orang-orang yang sampai 100 tahun belum meninggal. Ada gitu. Nah, itu berarti kan usia bukanlah jaminan untuk meninggal. Kalau kematian itu adalah hal yang pasti, Bunda. Kematian adalah hal yang pasti, maka yang harus kita persiapkan itu justru kematiannya. Kematian. Jadi kalau kadang-kadang kita punya target-target duniawi ya. Oh, nanti kalau udah ini saya cerita berkali-kali kita nanti tahun 2002 akhir aku mau pengen punya ini punya pesawat jet gitu. Kejauhan ya. Punya rumah gitu. 2003 mau inilah. Nah, jangan sampai gara-gara kita mengejar target supaya tercapai target itu kita kerja mati-matian sampai nggak ingat, sampai nggak ada waktu sedikit pun untuk ibadah, nggak ada waktu untuk murojaah, membaca Al-Quran atau menghafalkan membaca terjemah Al-Quran, belajar Al-Quran nggak sempat lagi. Jangan-jangan sebelum Desember tahun 2022 kita sudah meninggal dipanggil Allah. Kan rugi. Kita nyiapinnya cuma siapin dunia. Ternyata kita ketemu dulu sama akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wan nadzi'ati gharqa wan nasyitati nashta wan nasyitati, demi malaikat dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan nashto, lembut. Kalau yang tadi gharqa dibetot, kalau nashto itu dengan lemah lembut. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kebalikannya, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang mukmin, orang-orang yang salih, itu dia mencabut nyawanya dengan lembut. Caranya dia duduk pelan-pelan, dengan wajah yang penuh senyum, bajunya juga enggak hitam-hitam, bajunya mungkin putih, pokoknya enak deh dilihatnya gitu kan.
Dan sebelum mencabut nyawa tuh ada permulaannya dulu. Dia bilang dulu, "Assalamualaikum," gitu, dengan lembut. "Wahai jiwa yang baik," dibilangnya gitu kan. "Wahai jiwa yang baik, Tuhan nafsu thayyibah," gitu. Dibilang gitu. Kalau yang tadi kan bukan ayat Tuhan nafsu thayyibah, tapi ayat Tuhan nafsu khabithah. Jiwa yang apa tadi saya bilangnya? Jiwa yang buruk. Kalau ini thayyibah, thayyib, jiwa yang baik. Dibilangnya gitu. Terus abis itu keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Lalu keluarlah ruh itu sebagaimana tetesan air dari mulut ceret. Tahu pernah masak air pasti kan, pernah tahu kan? Jadi kalau ceret itu udah mendidih, terus nggak kita angkat, itu kan kayak ada keluar airnya gitu ya, uap-uapnya. Uap-uapnya itu nanti kalau sudah kayak ada tetesan-tetesan, nah itu tapi nggak dikit. Nah itu jadi sesmooth itu waktu meninggal. Walaupun sesmooth itu, tetap rasanya sakit aslinya. Tapi itu sudah selembut-lembutnya mencabut nyawa. Makanya kalau orang-orang yang baik ya, qadarullahnya itu kok kalau meninggal tuh dalam keadaan yang baik, mukanya bercahaya, senyum, kadang-kadang kelihatan seperti tidur doang. Karena gitu, karena udah diiming-imingin lah. Kadang-kadang kita kan kalau sakit diiming-imingin sama orang tua dulu, nanti kamu kalau sembuh dibeliin ini, dibeliin ini. Kan langsung semangat kan? Semangat gitu, walaupun sakit tapi nggak berasa. Minum obat walaupun pahit nggak apa-apa. Disuntik walaupun sakit nggak apa-apa. Sama. Walaupun dicabut nyawanya itu sakit, karena sudah dibilang, kamu nih masuk surga loh. Kamu akan masuk surga. Happy, mukanya udah, oh yaudah, sok atuh ambil. Gitu. Udah senang. Beda sama orang yang dicabut nyawanya dengan keras. Dia minta penangguhan kalau bisa. Jangan dulu, saya belum ini. Nggak bisa. Nggak bisa menghindar dari kematian. Ya. Di ayat 3. Wassabihati sabha, wassabihati sabha, demi malaikat yang sabha, wassabihati sabha, yang turun dari langit dengan cepat. Wassabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Para malaikat ini adalah makhluk Allah yang sangat dahsyat, yang bergerak dengan cepat sekali. Ya, ada malaikat langit, ada juga malaikat bumi. Malaikat yang turun dari langit menuju bumi bergerak begitu cepat dari utara ke selatan, barat ke timur, pokoknya secepat-cepatnya. Bahkan lebih cepat dari kecepatannya jin. Jin aja udah cepat banget ya. Nah, malaikat lebih cepat. Nah, ini saya ingetin lagi waktu kisahnya makanya kenapa tidak banyak paranormal di bumi. Tidak banyak dukun di bumi. Karena padahal jumlah populasi jin itu banyak banget loh. Iblis dan jin itu banyak banget. Nah, waktu si jin atau iblis ini mencuri berita, nih, saya ceritain lagi ya, untuk yang baru bergabung atau nggak ngeh sama cerita saya sebelumnya, bahwa sebetulnya takdir yang terjadi sama kita, kehidupan yang terjadi pada kita sekarang, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Yang nulis siapa? Yang nulis kolam. Ya kolam lah namanya. Kolam itu pernah. Disuruh siapa? Disuruh Allah. Nah, disuruh Allah suruh tulis semuanya. Nah, walaupun di situ sudah ada tugas-tugas tertentu untuk malaikat, ada malikul maut yang tugasnya mencabut nyawa. Jadi sebetulnya kalau dalilnya bukan Ijroil ya, tapi malikul maut. Terus ada malaikat yang meniup sangkakala yang disebut Israfil itu. Ada malaikat yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan, Mikail. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk dan sebagainya macamnya. Itu apakah malaikat-malaikat itu tahu detailnya kapan dia harus melakukan itu, kapan dia harus menurunkan rezekinya, kapan dia harus mencabut nyawa si A, B, C, D, E, F. Nggak tahu. Mereka sebelumnya belum tahu sebelum di breakdown sama Allah. Allah tinggalnya di Arasy, itu di atas langit ke-7. Nah, sedangkan malaikat-malaikat langit, termasuk Jibril ini tinggalnya di langit. Di langit, nanti pada suatu saat mereka akan di briefing sama Allah untuk instruksi. Nah, itu di langit, antara langit ke-7 dan Arasy. Nah, pada saat itu ada kemungkinan jin-jin atau iblis yang mencuri berita dari langit. Mencuri berita. Kalau dia
Nah, sayangnya belum sampai bumi, dia sudah banyak yang mati, binasa. Karena apa? Walaqad zayyana as-samaa dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa 'attadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kalau di surah Al-Mulk ayat 5 disebutkan bahwa dan sungguh kami hias langit dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan. Nah, ini alat pelempar setan. Jadi kalau bintang jatuh, itu sebetulnya malaikat sedang melemparkan apa sih namanya itu? Melemparkan bintang-bintang untuk menghancurkan iblis dan jin yang mencuri dengar pembicaraan lain. Nah, tapi ada yang selamat nggak? Ada. Ada yang selamat. Kalau dia selamat, maka dia udah berhasil dapat berita, dia tahu, wah ini mau meninggal nih, wah ini mau ini. Nah, dia turun ke bawah, terus ceritakan kepada si tuannya itu. Si dukun atau paranormal itu ceritakan, tapi pasti diceritakan ditambah-tambahin. Itu baru dapat satu info ya. Terus untuk dapat info lainnya, makanya kan ada paranormal yang tahu kan, oh kamu nih besok bakalan mati, oh kamu nih nanti bisa ini. Oh dia bisa tahu banyak cerita, kalau dia bisa tahu banyak berita, berarti dia punya banyak telik sandi, punya banyak jin bawahan. Makanya jarang, nggak ada jin yang nggak ada jin, nggak ada dukun yang sholat. Nah, kalau sholat nanti jadi apa ya? Ya jadi nggak mau deket jinnya lagi. Gitu. Makanya dukun atau paranormal itu udah syirik sesirik-syiriknya. Nah, karena dia jadi mau nggak mau jadi mendewakan jin-jinnya itu. Dikasih makan juga, dikasih persembahan dan lain-lain. Ya. Nah, padahal jin aja itu udah cepet banget. Ingat kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman itu mendengar cerita dari burung ya bahwa oh di sana tuh ada istana dipimpin sama perempuan namanya Ratu Balkis. Istananya besar banget deh, dicerita seperti itu kepada Sulaiman si burungnya. Burung saya lupa nama burungnya. Nah, si burung itu cerita seperti itu, terus burungnya bilang tapi dia tidak menyembah Allah, dia menyembahnya matahari. Nah, Nabi Sulaiman tertarik, wah, ada ya yang lebih kaya dari saya, maksudnya kayak gitu. Karena emang Sulaiman ini adalah raja terkaya saat itu. Makanya Nabi Sulaiman bilang, siapa nih yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis secepat kilat? Siapa? Gitu. Saya mau ketemu sama si Balkis. Gitu. Tiba-tiba ada jin ifrit bilang, ada di surah An-Naml tuh ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku akan mendatangkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Oh, itu si Ifrit bilang gitu. Terus ada lagi yang bilang lebih hebat lagi di ayat 40. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan sebelum engkau mengendipkan mata. Lebih cepat lagi. Yang tadi sebelum Sulaiman berdiri. Oh, kalau berdiri kan belum tentu. Kadang-kadang dia lagi mager, duduknya lama. Oh, ini malah ada yang bilang dia bisa mengedipkan, mendatangkan Balkis dan singgasananya dan istananya sebelum Sulaiman mengedipkan mata. Tuh, itu betapa jin itu udah hebat, udah cepet secepat kilat. Tapi ada yang lebih hebat, malaikat lebih hebat. Malaikat ini kecepatannya sudah tidak bisa dibandingkan lagi lah dengan siapapun yang ada di alam semesta ini ya. Karena dia kebetulan, dan malaikat ini, karena malaikat ini tercipta dari cahaya. Kalau ingat pelajaran fisika, kecepatan cahaya itu kan lebih cepat daripada kecepatan biasa. Kecepatan cahaya itu sampai nggak kelihatan. Tahu ini nggak pesawat supersonik? Ada pesawat supersonik. Pesawat supersonik itu pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan suara ya, baru masih kecepatan suara, belum kecepatan cahaya. Jadi suaranya baru kedengaran, fisiknya udah nggak kelihatan. Gitu. Nah ini kecepatan cahaya, bayangkan. Istilahnya baru
baru mau ngedip aja udah nggak ada gitu. Udah nggak ada gitu. Dan plusnya malaikat ini tidak makan, tidak minum. Tidak punya nafsu pula. Jadi malaikat ini memang makhluk Allah yang paling nurut. Istilahnya disuruh sujud sampai ribuan tahun, kalau nggak disuruh bangkit sama Allah ya nggak akan bangkit. Nggak akan. Terus nggak akan nanya. Kayak manusia kan suka nanya. Ini beneran nih lama banget segini. Nanya terus. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang ada hal yang tidak perlu kita komplain. Gitu. Ya sudah aturannya seperti itu, kita ikuti saja. Fasabiqati sabqa, fasabiqati sabqa, fasabiqati sabqa. Dan malaikat, demi malaikat yang sabqa, mendahului dengan kencang. Kalau yang tadi wasabihati sabha itu malaikat langit ya, dia turun dengan cepat. Kalau ini fasabiqati sabqa, malaikat yang mendahului dengan kencang, ini malaikat bumi sepertinya. Dia cepat secepat-cepatnya ya, benar-benar cepatlah. Kalau ada salah satu bukti bahwa malaikat ini adalah makhluk yang sangat dahsyat di surah Al-Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiras samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Afwan. Ulang. Alhamdulillahi fatiras samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah, yang para malaikat tersebut ada yang memiliki sayap 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kenapa kalau di film-film kartun atau di film apapun itu malaikat digambarkan bersayap? Nah, ternyata memang ada dalilnya. Malaikat itu bersayap. Kalau di film-film kan warnanya putih, terus pakai mahkota, terus ada sayap-sayapnya, angel gitu. Ya, ternyata memang malaikat itu bersayap, ada sayapnya. Terus kalau ada orang yang baik banget sama hidup kita, tapi dia kita bayangin seperti malaikat, cuman sayangnya dia tidak punya sayap, malaikat tanpa sayap. Nah, dan di antara malaikat-malaikat itu ada satu malaikat yang dahsyat, sangat dahsyat. Dia adalah Ruhul Kudus. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah pemimpin dari para malaikat. Makanya dia punya fisik yang lebih, disebut fisik juga nggak bisa disebut ya, karena dia nggak kelihatan juga. Ya pokoknya dia lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan malaikat-malaikat lain. Ya, kalau malaikat lain cuma punya sayapnya 2, 3, 4. Nah kalau si malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Nah, bahkan kalau di sayapnya itu dibuka lebar, itu akan menutupi seluruh cakrawala. Seluruh langit ini akan tertutup, gelap. Begitu. Nah, jadi itulah kenapa malaikat ini cepat. Cepat, terbangnya cepat, larinya cepat. Nah, kayak ayam tuh ya. Ayam itu kan sebenarnya punya sayap ya, cuman dia nggak dipakai sayapnya untuk terbang. Tapi kalau dia suruh lari, pernah dikejar ayam nggak? Nah, itu kalau dikejar ayam, nggak tahu deh, mendingan ngumpet. Kalau lompat dia bisa terbang juga, bisa terbang rendah juga. Nah itu ayam makanya kenapa kalau lari bisa cepat karena dia dibantu sama sayapnya itu. Itu ayam ya, ini malaikat. Apalagi kebayang nggak kalau Jibril punya 600 sayap, wah lebih cepat lagi. Fasabiqati sabqa, falmudabbirati amra, falmudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur amro segala urusan. Falmudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur segala urusan. Nah, jadi malaikat ini urusannya banyak. Mereka punya job description masing-masing. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada yang mencabut nyawa doang, ada yang mencatat amal baik, amal buruk, ada yang dia memberikan rizki, menurunkan hujan, meniup sangkakala, menjaga surga, menjaga neraka, terus ada yang
ada yang tugasnya segala macam lah, menjaga, yaitu dia menjaga gunung juga kan, menjaga laut dan sebagainya, gitu. Jadi semuanya ada kerjaannya, beda-beda ya. Eh, jadi kayak misalkan, nah ini dia yang karena kita tahu ya bahwa semua itu sudah diatur ada malaikat pengatur hujan. Nah, jadi kalau ada pawang hujan itu gimana itu? Bener nggak sih gitu? Nah, nih hati-hati ya Bun, kita di masyarakat kita tuh masih aja kalau ada acara dibela-belain pakai pawang hujan, itu syirik Bun. Jadi syirik, hati-hati jangan sampai acaranya jadi nggak berkah gara-gara kesirikan itu. Pawang hujan itu kan dia namanya pawang hujan, udah jelas kan hujan itu kan udah diatur sama Allah. Maksudnya udah ditulis gitu di Lauhul Mahfuz, udah ditulis jam berapa, detik berapa tuh hujan. Gimana dia bisa nggak hujan cuman gara-gara dilempar macam-macam, aneh-aneh banget. Dan dilempar celana dalam, apa hubungannya hujan sama celana dalam? Terus ada yang dilempar sama ditancepin apa sih namanya? Cabe bawang, apa hubungannya gitu. Terus dan kalau Allah sudah menyuruh malaikat untuk menurunkan hujan detik itu nggak akan jadi nggak hujan. Kalau emang jadi nggak hujan itu karena Allah juga, gitu kan. Tidak ada selai daun pun yang jatuh tanpa pengetahuan Allah. Jadi ini sebenarnya ada lucu ya. Dulu banget waktu saya masih kerja di TV, saya itu jadi PIC acara gitu, salah satu acara. Dulu saya masih belum hijrah ya, aduh masih error deh, astagfirullahaladzim. Nah, PIC acara, saya itu tugasnya, namanya PIC acara ya, salah satunya mengawal ini, pawang hujan. Mengawal pawang hujan. Dia ada acara besar, jangan sampai nggak hujan. Nah, si pawang hujan ini, dia ngadain ritualnya di atas tuh, di helipad kantor saya kan. Saya di TV kan. Gitu. Helipad di atas. Nah, saya waktu itu mungkin karena masih muda belia juga, tapi dari dulu emang suka spontan aja dan nggak mikir gitu kan. Dan saya pun sebetulnya nggak percaya 100% tentang pawang hujan, orang cuma disuruh bos doang, suruh ngawal dia, disuruh bawain kopi, bawain. Astagfirullahaladzim, itu juga dosa juga. Suruh bawain bunga-bunga, bawain gitu. Nah, lucu banget pas waktu dia sedang ritual, dulu itu ya sudah ada handphone seperti sekarang tapi tidak semarak sekarang. Nah, saya tuh malah foto-foto, video-videoin gaya-gaya gitu. Terus sepanjang itulah. Nah, kodarullahnya itu sampai acara berakhir tuh hujannya nggak berhenti-berhenti. Jadi disalahin lah, kenapa kok hujannya nggak berhenti juga? Dan si pawang hujannya dengan bilangnya gini, iya gimana saya bisa serius, itu pada foto-foto terus gitu kan, itu kan mengganggu kekhusyuan. Nah kayak gitu. Jadi ya omong kosong lah, nggak bisa. Kalau Allah sudah menentukan hujan, hujan pasti. Nggak mungkin nggak hujan. Kalau tiba-tiba dia mendung terus nggak jadi hujan, bukan karena kehebatan si pawang hujan, demi Allah. Bukan karena celana dalam yang dilempar itu manjur. Astagfirullahaladzim, ini aneh-aneh aja gitu. Jadi justru kalau ada acara terus hujan, Masya Allah itu kan keberkahan. Sudah tahu kita kalau hujan doanya lebih mustajab dibandingkan yang tidak hujan. Apalagi nih doa yang paling mustajab nih bunda-bunda yang lagi dirundung masalah, paling mustajab itu terutama di hari Jumat habis asyar hujan pula. Waduh, Masya Allah itu mustajab banget gitu. Jadi kalau lagi hujan malah bagus, acara apapun insya Allah itu jadi keberkahan gitu kan. Mungkin kelihatannya nanti nggak asik dong acaranya, mereka becek-becekan, ya enggak, siapa tahu itu adalah Allah sediakan waktu buat kita untuk berdoa, bukan hanya biar acaranya sukses, tapi biar setelah acara itu akan sukses. Apalagi pernikahan kan. Pernikahan kalau dikasih hujan, jangan sedih. Mungkin itu saatnya kita suruh berdoa atau suruh kontemplasi biar ya Allah, kok hujan ya? Ya Allah, semoga nanti pernikahanku nanti tidak penuh dengan hujan seperti ini. Tapi ya kan setelah hujan ada pelangi. Setelah badai hujan ada pelangi yang indah. Nah, sama seperti hidup gitu. Jadi jangan ya sekali-sekali mengadakan ritual apapun untuk mencegah hujan atau apalah gitu yang nggak masuk akal. Ya, hati-hati. Nanti jadi tergadai, kita jadi syirik. Iya, kalau kita dikasih waktu
panjang untuk mengakui kesyirikan kita. Kalau enggak, kalau langsung mati, ya Allah, masuk neraka dong. Ya. Oke. Ayat 6. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Yauma pada hari tarjufu, tiupan pertama rajifah, menggoncang alam. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Ya. Ya, jadi tiupan pertama menggoncang alam. Nah, ingat pada waktu tafsir surah An-Naba ya, itu disebutkan bahwa hari kiamat itu prosesnya 2 kali kan, 2 kali tiupan sangkakala secara garis besar 2 kali. Ada yang menyebutkan 3, tiganya itu maksudnya yang ketiga itu adalah setelah semua selesai itu di tugasnya jin segala kan selesai, dia dimatikan gitu. Tapi 2 lah, secara garis besar 2 ya. Malaikat Israfil ini tiupan pertama, seluruh yang ada di bumi ini hancur berantakan, goncang segoncang-goncangnya, mati semua. Nah, ingat di surah Al-Waqi'ah tuh. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbatta. Nah, di situ disebutkan bahwa bumi guncang seguncang-guncangnya, gunung-gunung hancur sehancur-hancurnya sehingga seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, disebutkan juga pada waktu tiupan pertama, idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat. Tatkala langit terbelah, kalau langit terbelah apa otomatis bintang-bintangnya jatuh. Dan lautan, nah kalau Bunda tahu kalau laut itu bisa pasang gara-gara apa? Gara-gara fenomena bulan. Jadi bulan purnama itu bisa menyebabkan laut itu pasang. Bayangkan kalau bulannya juga jatuh ke bumi. Ya lautannya meluap, udah lebih parah dari tsunami. Dan panas. Kalau ya mataharinya jatuh ke bawah, matahari itu kan panas banget. Dari sini ke sana aja jauhnya minta ampun aja kita masih ngerasain panasnya, apalagi jatuh ke bumi, jatuh ke laut. Lautnya pasti udah kayak api neraka, air neraka ya. Terus wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan berubah jadi lautan api. Nah, ada lagi di surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Tatkala bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan bumi mengeluarkan isi perutnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ada apa ini? Sebelum mereka menyelesaikan pertanyaannya, sebelum mereka mendapat jawaban dari pertanyaannya, udah keburu meninggal, udah keburu binasa. Nggak ada pertanyaan lagi dan tidak ada penundaan. Makanya disebutkan ya, pada waktu hari kiamat itu, menjelang hari kiamat itu kan ada nanti tuh gelap semuanya ya. Ada kabut, ada dukhan, ada pokoknya gelap deh. Sampai kita nggak bisa membedakan mana yang siang, mana yang malam. Mana yang siang dan mana yang malam. Terus hari pertama mungkin masih bingung, hari kedua masih bingung, hari ketiga udah biasa, 4, 5. Udah biasa dipikirnya, udahlah ini fenomena alam. Nah, pas hari berikutnya, tiba-tiba terang, wah udah balik lagi di normal. Ternyata setelah dilihat, matahari tidak terbit lagi dari timur, tapi terbitnya dari barat. Terbitnya dari barat, sebagian orang pasti sudah tahu bahwa itu adalah fenomena kiamat. Dan pasti banyak juga yang Islam KTP, tapi tidak pernah menjalankan Islam dengan baik, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, dia ingat, oh iya, tidak akan datang hari kiamat apabila masih ada orang yang menyebutkan nama Allah, menyebutkan asma Allah. Nah, dia larilah mencari Al-Quran. Al-Quran adanya di mana? Ada di perpustakaan mungkin saat itu, saking nggak pernah dipakai. Nggak ada lagi penghafal Quran saat itu. Ya, nggak ada lagi penghafal Al-Quran, pas dibaca Al-Qurannya semuanya sudah lenyap tulisannya. Jadi, indikator bahwa insya Allah kiamat masih lama itu adalah masih ada orang yang menghafal Al-Quran. Kalau udah ada yang lagi yang malas, makanya nih, ini buat support system di antara kita semua ya. Ada temannya udah futur, dibilangin, ya Allah Bu,
pun masa malas gitu ya, nanti jadi cepat kiamat dong gitu, kurang satu gitu kan. Jadi penjaga-penjaganya supaya penjaga-penjaganya itu adalah ya ini orang-orang yang belajar Quran, menghafalkan Quran ini biar nggak buruan kiamat gitu. Ya, terus di surah Az-Zumar ayat 68 disebutkan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah siapa yang nggak mati? Ya itulah, malaikat masih dibutuhkan. Malaikat masih dibutuhkan untuk mengatur jalannya antrian. Jalannya antrian waktu di padang mahsyar. Makanya kalau ingat di surah Yasin ya, ayat 59 tuh sampai wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul pisah wahai orang-orang mujrimun, orang-orang dosa. Itu yang misah-misahin nanti, yang memisahkan lain-lain itu adalah malaikat. Jadi malaikat udah ada catatannya. Mana yang kafir, mana yang maksiat, mana yang solih, mukmin, mana yang ada hafalan Qur'annya. Yang ada hafalan Qur'annya insya Allah nanti pas ngantri masuk lounge khusus. Lounge khusus yang nggak panas. Pada saat itu kan matahari cuma 1 mil di atas kepala kita. Jadi panas sepanas-panasnya lah. Oh, kita bisa tenggelam sama keringat kita, tapi kalau orang yang punya hafalan Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran walaupun dia tidak pernah kholas sampai 30 juz, tapi dia hafalkan terus, hafalkan walaupun nggak hafal-hafal, itu berubah menjadi payung-payung nanti di yaumul akhir. Enak. Yang lain kepanasan, kita mah enak. Ada lounge khusus. Yang lain kehausan, kita mah enak. Ada telaga Al-Kautsar buat kita minum sambil nunggu nyantai. Gitu. Dibedakan. Nah, itu yang membedakan gitu, yang melayani siapa? Ya malaikat lah. Malaikat yang melayani orang-orang yang mukmin itu baik-baik, mukanya cakep-cakep gitu. Nah, kalau yang melayani orang-orang yang kafir maksudnya tuh bengal-bengal udah kayak albojo semuanya. Ayat 7. Tatsba'uha radifah. Tatsba'uha diikuti radifah, tiupan yang kedua. Tatsba'uha radifah diikuti dengan tiupan yang kedua. Maksudnya tiupan yang pertama di atas tadi diikuti dengan tiupan kedua. Kalau di atas tadi kan yauman tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Pada ayat keduanya tatsba'uha radifah diikuti dengan tiupan yang kedua, diikuti sama tiupan yang kedua. Ya. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua berapa yo? Saya pernah ceritakan di An-Naba, 40. Udah pernah ya di An-Naba. 40, jaraknya 40. Ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ma bainat tafkhataini arba'un. Ma bainan apa? Saya agak lupa. Ma bainan nafkhataini arba'un. Jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Tapi nggak tahu 40 apa. Karena waktu itu Abu Hurairah tuh memastikan lagi, nanya 40 hari, maksudnya apa gitu? Maksudnya apa gitu? Jadi pas waktu tidak dipastikan, tidak dijelaskan apakah dia 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, tidak dipastikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tatsba'uha radifah. Qulubun yawmaidin wajifah. Qulub, hati manusia, yaumaidin, pada hari itu, wajifah, sangat ketakutan. Qulubun yaumaidin wajifah, hati manusia pada hari itu sangat ketakutan. Bagaimana nggak ketakutan? Ya, karena yang ketakutan ini adalah tidak hanya orang kafir, tidak hanya orang yang bermaksiat saja yang ketakutan.
Yang ketakutan ini juga orang-orang beriman pun ketakutan. Mereka ketakutan, takutnya ya Allah, coba aku punya waktu lebih banyak untuk nambahin amalanku. Orang beriman aja takut. Apalagi orang-orang kafir. Lebih takut lagi karena dia nggak nyangka ternyata kiamat itu beneran ya. Ya, kita dulu udah ngeyel. Makanya disebutkan di surah At-Taha ayat 102, wa nahsyurul mujrimina yauma'idzin zurqa. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Wajahnya bukan hanya pucat putih, tapi biru saking ketakutannya. Saking ketakutannya, dia benar-benar takut setakut-takutnya. Ya, pokoknya mereka nggak bisa lari dari itu, dari hari penghakiman itu. Mau lari juga susah. Mau lari kemana dia? Ya, pokoknya keadaannya itu sangat mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, padahal waktu dibangkitkan lagi itu kan kita semua dalam keadaan telanjang ya. Usianya sama, 30-35 lah. Tidak bersunat segala. Telanjang, tapi kita nggak mikirin orang lain telanjang. Saking semuanya sibuk, kita juga nggak mikirin untuk menutupi aurat kita. Karena kita semuanya sibuk untuk menghitung-hitung amal kita. Cukup nggak ya, cukup nggak ya, cukup nggak ya aku untuk at least masuk di terasnya surga. Dan sedihnya saat itu nanti pada waktu hari penghakiman banyak orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Mereka merugi karena ternyata amalan yang dipikir banyak ternyata sedikit. Apa yang menyebabkan seseorang itu bangkrut sama amalannya? Pertama adalah yaitu dia kalau menzalimi orang lain, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, amalannya itu pahalanya ngalir ke orang yang dizalimi. Ya. Terus ada juga orang yang misalkan sholat, doa dan lain-lainnya itu untuk tujuan tertentu aja. Misalkan dia sholawatan cuman biar dapat iPhone. Itu akhirnya dia nggak ada pahala untuk sholawat. Gitu kan. Apalagi kalau udah kesampaian itu iPhone-nya. Terus ada lagi orang yang duha cuman biar dia dapat rezeki, biar dagangannya laris. Ternyata laris nggak? Oh ternyata laris. Makanya dia nanti nanya sama Allah, ya Allah, kok aku nggak ada catatan sholat duha ya? Kan tiap hari saya sholat duha. Allah bilang, kamu sholat doanya biar apa? Biar dagangan saya laris ya Allah. Laris nggak saat itu? Laris ya Allah. Saya kalau sholat duha malah laris, kalau nggak sholat duha nggak laris. Nah udah saya balas kan sholat duhanya sudah saya jawab langsung di dunia. Jadi tidak ada lagi yang tersisa untuk akhirat. Ya Allah kok nggak ada amalan saya sholat tahajud? Kok nggak ada amalan saya puasa? Dulu kamu buat apa tahajud sama puasanya? Biar dapat jodoh gitu, biar dapat apalah, biar dimudahkan ujiannya gitu. Ya udah dikabulin belum? Udah, ya udah nggak ada lagi tersisa. Nah, gitu. Makanya benar kita harus menggantungkan harap kepada Allah untuk urusan apapun, even urusan sendal jepit. Gitu. Sendal jepit putus, kita bilang kalau ya Allah sendalnya putus. Gitu. Memang kita harus menggantungkan harap kepada Allah, menggantungkan harap kepada Allah. Ya, tapi nanti jangan tiap hari menggantungkan harap kepada Allah. Maksudnya kalau misalkan sisain saat-saat yang Bunda tuh doanya cuman ya Allah ampunilah dosa hamba, dosa orang tua hamba, dosa anak-anak hamba, izinkan kami bertemu di Jannatul Firdaus gitu. Ampunilah dosa-dosa hamba gitu. Itu fokus coba ke situ. Biar kita tuh ada yang nyisa lah amalan kita yang sampai di akhirat. Kalau semuanya buat dunia nanti takutnya nggak tersisa lagi buat di akhiratnya. Nah, salah satu deposito akhirat ini adalah kalau Bunda dizolimi siapapun. Alhamdulillah, semakin banyak Bunda dizolimi orang. Semakin banyak Bunda punya tabungan akhirat. Tabungan akhirat lah. Kalau misalkan dia sholat, pahalanya buat Bunda. Kalau misalkan dia nggak sholat juga, terus maksiat juga, alhamdulillah, dosa-dosa Bunda berkurang sama dia.
Jadi Kak, makanya jadi Bunda tuh kalau dizolimi orang, udah nggak usah ngeluh. Happy aja, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya dizolimi juga. Alhamdulillah nambah deh catatannya. Gitu. Gitu. Jadi kalau punya mertua yang nggak baik, punya suami yang naudzubillah min zalik, punya tetangga yang uh, subhanallah nyebelin banget gitu, punya syukurin aja, syukurin aja. Itu mungkin cara Allah menjaga kita supaya kita punya tabungan akhir, supaya kita eligible untuk masuk surga. Gitu. Ya Bunda, siapapun Bunda yang sekarang sedang dizolimi oleh siapapun itu, even itu orang terdekat Bunda, alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah tabungan akhirat Bunda. Insya Allah badai akan berlalu cepat. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Semua sudah diuji sesuai dengan porsinya. Seperti Allah menguji anak SD, ujian SD ya soal-soalnya soal-soal anak SD. Ujian kenaikan, ujian masuk SMA ya, dia yang diujikan soal-soal SMP. Nggak mungkin salah nguji. Ya. Oke, untuk hari ini kayaknya 8 ayat saja dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Biar mungkin. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ alif lam samsiyah, nunnya tasdid, gunnah ya dan matabi'i. Zi'ati ainnya matabi'i 2 harokat. Gharqa, kok di belakang itu mat iwat. Wannazi'ati gharqa, wannazi'ati gharqa, wannazi'ati gharqa. Demi manusia yang mencabut nyawa dengan keras. Wannashitati nashta. Wannashitati, nunnya alif lamnya syamsiah, tidak dibaca jelas ya. Ini syamsiah aja. Nunnya tidak dibaca jelas, terus nun tasdidnya itu gunnah dan nama tabi'i, to-nya mat tabi'i, belakang nashto itu mat iwad ya, jadi bukan nashton tapi nashto, ditahan 2 harokat paling enggak. Jangan buru-buru, bukan wannasyitat, wannasyitati nashta, bukan gitu, wannasyitati nashta, wannasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Wannazi'ati gharqa, wannashitati nashta, wassabihati sabha, wassabihati sabha. As-sabihati alif lamnya samsiyah, alif lamnya samsiyah, tidak dibaca, sinnya tasdid 2 harokat, bihati haknya 2 harokat matabi'. Sabha, baknya sukun, haknya di belakang mat iwat. Nah ini kok wawnya tasdid, dia nggak pakai tasdid pun nggak apa-apa Bun ya. Karena ini lihat nih, ini ada tanda waqaf lam alif. Lam alif itu sebaiknya kan terus ya. Kalau dia terus itu kalau nafasnya cukup. Nah, karena ini di akhir ayat berhenti aja. Kalau terus itu terpaksa tanwin di sini nyambung ke waw. Ya gini. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Nah, gitu. Jadi nggak perlu wow, nggak perlu ditasdidin, nggak apa-apa nanti kalau kita bahas. Tapi kalau ini wajib ya, wajib ditasdidin nanti kalau ujian kita bahas. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, demi para malaikat yang turun dengan kencang. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati, demi malaikat sabqa yang mendahului dengan cepat. Ini malaikat bumi ini. Fasabiqati alif lam samsial, alif lamnya tidak dibaca, sinnya mat tabi'i 2 harokat, qafnya 2 harokat juga. Sabqa, baknya qalqalah sughra, qaf di belakang itu mat iwad. Fasabiqati sabqa, fasabiqati sabqa.
demi malaikat yang mendahului dengan cepat. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, yang mendahului dengan cepat. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, فَالْمُدَبِّرَاتِ, demi malaikat yang mengatur, amra, segala urusan. Falmudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur segala urusan. Ya, alif lam qamariyah, ba-nya tasdid, ro-nya matabi'i 2 harakat, amra, di belakang itu mad iwad. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sab'a fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra, falmudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, yauma, pada hari itu, yau itu sifat lin, huruf berharokat fathah bertemu dengan waw atau ya sukun, ar-rajifah, alif lam samsiyah, ro-nya 2 harokat, matabi'i jifah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ditiupkan sangkakala rajifah dan berguncang, bumi berguncang. Yauma tarjufur rajifah, yauma tarjufur rajifah, pada hari ditiupkan sangkakala yang pertama rajifah, berguncang, bumi berguncang. Tatba'uhar radifah, tatba'uhar radifah, tatba'uhar, alif lam syamsiyah, ro-nya matabi'i 2 harokat. Ya. Tatba'uha, diikuti radifah, alif radifah itu tiupan yang kedua. Tatba'uhar radifah, tatba'uhar radifah, diikuti tiupan yang kedua. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Satu lagi. Qulubun yawma'idhin wajifah. Qulubun, hati, yawma'idhin, pada hari itu, wajifah. Wajifah, takut. Qulubun, lamnya 2 harokat matabi'i, buy, tanwin ketemu ya itu sifat idgham bi gunnah, lebur dan ditahan 2-3 harokat. Yau itu sifat lin, ya, huruf harokat fathah bertemu dengan waw sukun. Yauma idhiu, tanwin ketemu waw, itu jadi idgham bi gunnah juga, ditahan. Yauma idhiu wajifah, wawnya matabi'ah 2 harokat, jifah. Ya, berhenti aja ya, karena dia di akhir ayat, ya, walaupun kecuali punya nafas cukup panjang. Lanjut. Qulubun yawmaidhin wajifah. Qulubun yawmaidhin wajifah. Qulubun yawmaidhin wajifah. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sab'a fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawmaidhin wajifah, qulubun yawmaidhin wajifah, dan hati mereka pada hari itu sangat takut.
Oke, ada pertanyaan kah Bunda? Saya sampai 8 dulu ya. Ini maksudnya biar ini Bunda sambil mungkinin yang anaba. Jadi anabanya tetap harus diulang karena nanti berarti akhir anajanya tetap diuji semuanya, kecuali nanti setelah dipisahkan. Nah, memang Bun, saya sudah hafal, ya nggak apa-apa, sudah hafal, tapi at least Bunda baru kali ini tahu jalan cerita dari surah-surah pendek ini. Sebelumnya kan kita mungkin cuma hafal ayatnya doang. Oke, Bun, adakah pertanyaan Bunda? Selamat ulang tahun, Ustazah. Barakallahu fi umrik. Masya Allah. Selamat ulang tahun. Barakallah. Jazakallah khair kabir. Barakallah, Ustazah. Barakallah. Siapa ini yang bocorin nih parah nih? Pasti admin deh yang bocorin nih. Oke, alhamdulillah barakallah. Terima kasih ucapannya. Semoga berkah bisa usia saya berkah dan insya Allah masih bisa diberikan kemampuan untuk mendampingi bunda-bunda. Ya. Amin ya Allah. Sehat ya, Bu. Sehat ya Bunda, insya Allah. Nih kayak admin katanya pengen apa namanya? Pengen offline one day gitu, tapi nggak tahu nih offline-nya kapan dan di mana. Sebanyak ini saya nggak tahu mesti nyewa apaan ini. Nyewa di Pak Hadi, Bu. Nyewa Pak Hadi ya, iya benar juga. Tapi nggak bisa dia Pak Hadi sekarang udah komersial jadi susah. Ya insya Allah nanti kita nggak tahu ya kalau sebelum Ramadan nggak keburu nggak apa-apa. Abis Fitri aja kita biar silaturahmi sekali. Boleh Bu di Sukabakti, boleh di Jogja, boleh di mana aja boleh, kan banyak muridnya. Oh iya, dan nanti dibagi-bagi lah, dibagi-bagi. Iya. Wilayah Jawa Tengah di Jogja gitu, Jogja. Insya Allah nanti kalau nggak tahu nih, baru rencana ya nanti rencana masih jauh. Ada rencana juga kan mau ketemuan jamaah yang di Jogja, iya Bun, Bu Selfie. Iya insya Allah deh Bu, amin. Semoga ya dijawab doanya. Sama yang di Jakarta juga nih, banyak di antara bunda-bunda yang selama ini masih gaib. Belum pernah ngeliat mukanya seperti apa. Gaib. Ini beneran orang, beneran orang apa gitu. Gitu. Oke. Dekan Bu kalau ketemu Ustazah. Deg-degan. Oke, insya Allah kita kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.